Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara, kajian kitab Indeks Hadis dan Syarah kita kali ini berjudul Kaya Miskin Adalah Ujian dari Allah. Orang-orang mukmin dan rajin beramal soleh, ada yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang berlimpah, dan ada pula yang disempitkan rezekinya. Ya. Apa hakikat dari semua ini dan apa sebab yang dibedakan seperti itu? Pemirsa umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, orang berbeda-beda. Ada yang diberi rezeki yang banyak akan membawanya kepada kejahatan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan rezekinya. Ini karena rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa rela dengan rezeki yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan rela dengan amalnya yang sedikit yang dikerjakannya. Ya, hadis riwayat Baihaqi, hadis nomor 1359, jilid kedua, kitab Indeks Hadis dan Syarah, karya Buya Alfisyaniago. Barang siapa yang bersabar dengan rezeki yang sedikit yang diterimanya, maka Allah pun akan ridha dengan amalnya yang sedikit. Dalam hadis ini tersirat suatu pengertian yang menunjukkan bahwa amal sedekah yang diterima di sisi Allah ialah yang dikeluarkan sesuai dengan keadaan ekonomi yang bersangkutan. Ya, jika ia orang kaya, maka sedekahnya juga harus banyak. Dan jika bukan orang yang kaya, ya menurut sesuai dengan kemampuannya. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, carilah rezeki di perut bumi. Ya, hadis riwayat Abu Ya'la, hadis nomor 1353, jilid kedua dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah, karya Buya Alfisyaniago. Allah banyak menebar rezeki di muka bumi ini, sehingga rezeki itu ada di mana-mana. Ya. Sekiranya kita berusaha untuk mencarinya dimanapun kita menemukan, maka pasti kita akan mendapatkannya. Ya. Maka berusahalah untuk mencari rezeki tersebut dengan jalan yang halal. Saudara yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu adalah melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. Quran Surat Al-Isra ayat 66. Saudara, Allah menebarkan rezeki di muka bumi ini, semuanya diperuntukkan untuk manusia, baik yang ada di atas bumi maupun yang ada di perut bumi. Pemirsa umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, ada yang dibuka keran rezekinya, sebab jika ia hidup melarat, harta akan membawa kepada kejahatan baginya. Ya, kemiskinan akan membuat dia terhalang dari usaha-usaha untuk meningkatkan dirinya menuju kepada harkat dan martabat kemanusiaan yang lebih tinggi. Kemiskinan dan kemelaratan membuat dia lebih terpusat kepada usaha mempertahankan hidup jasmaninya, sehingga terhalang dari perhatian kepada tingkat kehidupan yang lebih mulia, yaitu kehidupan rohani yang mendorong nalurinya guna kembali atau inabah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepadanya karena dengan
rezeki itu ia dapat memanfaatkan dan membawanya ke surga. Ya, saudara, sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan sendiri. Ya, seorang buruh bila dia jujur, ikhlas, hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 1355, jilid kedua, kitab Indeks Hadis dan Syarah, karya Buya Alfi Saniago. Ya. Allah menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Manusia diberikan akal oleh Allah sehingga dia bisa memiliki keahlian tertentu yang bisa dia pergunakan untuk mendapatkan rezeki. Keahlian yang diberikan oleh Allah hendaknya disyukuri sehingga dari hasil kepandaian tersebut akan muncul keberkahan. Dalam hadis di atas disebutkan salah satu mata pencarian yang paling baik ialah hasil keterampilan seorang buruh apabila dia jujur. Ya, bagi seorang buruh jujur adalah salah satu kunci kesuksesan. Karena seseorang dipercaya oleh orang lain karena kejujurannya. Rasulullah SAW berpesan, mata pencaharian paling afdal adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangannya. Ya, hadis riwayat Al-Bazar dan Ahmad, hadis nomor 1356, jilid kedua, kitab Indeks Hadis dan Syarah, karya Buya Alfi Saniago. Saudara, pada dasarnya mata pencarian apapun di mata Allah adalah mulia, asalkan mata pencarian itu kita geluti adalah dengan jalan yang halal. Tapi ada dua jenis mata pencarian yang dianggap paling afdal oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berjualan atau berdagang, tetapi dengan penuh kebajikan atau kejujuran dan keterampilan tangan. Ya, kedua mata pencarian tersebut adalah yang paling afdal karena hasilnya adalah dari usaha kita sendiri. Saudara, Rasulullah SAW pada hadis lain berpesan, apabila dibukakan bagi seorang pintu rezeki, maka hendaklah dia melestarikannya. Ya, hadis riwayat Al-Baihaqi, hadis nomor 1357. Jilid 1 dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah. Dan apabila jalan rezeki untuk kita telah kita dapatkan, hendaknya kita kelola sesuai dengan kemampuan kita. Jalan usaha tersebut kita jalani dengan bersungguh-sungguh, dengan cara berkonsentrasi di bidang usaha tersebut, serta jangan suka pindah-pindah ya ke pintu-pintu rezeki lain dan berpindah-pindah usaha karena dikhawatirkan pintu rezeki yang sudah jelas dibuka tersebut menjadi hilang dari genggaman karena kesibukan mengurus usaha yang lain. Tapi seandainya kita memang mampu untuk membuka jalan usaha lain, maka hal tersebut tidak menjadi permasalahan. Selanjutnya, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kita mensyukuri nikmat atas nikmat berupa rezeki yang kita terima dan kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya. Pemirsa umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, kedua orang tersebut di atas sama-sama beriman. Karenanya tindakan Allah Subhanahu wa taala suatu rahmat ya kepada hamba-hambanya yang beriman. Apapun yang diberikan olehnya, kita wajib mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seru sekalian Allah. Firman Allah ya yang artinya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, Al-Quran surat Al-Hadid ayat 23. Kaum muslimin umat Muhammad
yang terpilih dan terhormat. Ada 4 hal yang menjadi kebahagiaan seorang, yaitu memiliki istri yang solehah, anak yang berbakti, teman yang soleh, dan rezekinya berada di negerinya sendiri atau tempat tinggalnya sendiri. Ya, riwayat Ad-Dailami melalui sahabat Ali karamallahu wajhah, hadis nomor 218 jilid 1 kitab Indeks Hadis dan Syarah, ya, karya Buya Alfis Caniago. Saudara yang berbahagia, bila seseorang memperoleh 4 perkara tersebut, ya, berarti ia telah memperoleh kebahagiaan, yaitu istri yang soleh, ya, adalah perhiasan dunia yang paling solehah. Istri yang indah, dengan mempunyai istri yang solehah, hidup suami akan terasa tentram. Apapun keinginan sang suami selalu diikuti oleh istrinya, selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, dengan hati yang ikhlas, sang istri akan melayani suaminya. Dia tidak akan membuat suaminya kesal, apalagi marah. Ya, rajin beribadah, meninggalkan semua perbuatan yang dibenci Allah, dan mendidik anak-anak sehingga dia melahirkan kebahagiaan yang kedua, yaitu anak yang berbakti. Anak yang selalu mengikuti anjuran kedua orang tua, dia tidak pernah membantah walau hanya berkata sekalipun. Dia selalu beramal saleh dan menjauhi seluruh perbuatan dosa. Allah sangat mencintai anak-anak yang berbakti kepadanya, kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, yaitu teman-teman yang saleh, teman yang selalu mengajak kita untuk berbuat baik, melaksanakan seluruh perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Ya, dia selalu menghibur di saat kita sedih, selalu membantu kita di saat kita membutuhkan, dan lain sebagainya. Ya, kebahagiaan terakhir adalah ketika jalan untuk mendapatkan rezeki ada di daerah kita sendiri. Ya, ya. Sehingga tidak perlu meninggalkan orang-orang yang kita sayangi untuk mencari rezeki. Karena meninggalkan orang yang kita sayangi ada hal yang akan membuat kita kurang bahagia. Demikian pula sebaliknya. Bila mana seorang mempunyai istri yang tidak solehah, anak yang durhaka, teman yang buruk, rezekinya berada di negeri orang lain, maka hatinya akan sering galau, ya, diliputi kecemasan dan kegelisahan. Ya, pemirsa umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, demikian kajian kita kali ini, sehingga bermanfaat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah, tetap lurus di jalan Allah, tidak berbelok dan tidak mau dibelokkan. Ya, saudara, bagi pemirsa yang ingin memiliki kitab hadis, kitab Indeks Hadis dan Syarah, atau buku-buku karya lain Buya Alfis Caniago, atau bermaksud mengundang Buya Alfis Caniago untuk mengisi khutbah Jumat, ceramah, baik ceramah pribadi, keluarga, perusahaan, majelis taklim, atau peringatan hari besar Islam, baik di dalam kota maupun di luar kota, dapat menghubungi telepon 0823 123 45 125 atau 08777 666 5151, atau dengan saya sendiri Buya Alfis Caniago 0812 9163 675. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.